Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Erlianti, NIM 22101120. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS Semesta Kuliah Statistik yang diampu oleh Ibu Lilis Widayanti. Dalam presentasi ini, saya akan membahas hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas SDM dan Efektivitas Penggunaan SIDUPA pada Kinerja Pegawai di Kabupaten Bandung, ditulis oleh Ibu Indra Yohana. Penelitian ini memberikan perspektif empiris tentang hubungan antara kualitas SDM, efektivitas teknologi, dan dampaknya pada kinerja pegawai. Pendahuluan latar belakang yang pertama, pentingnya teknologi SIDUPA dalam mendukung tugas pemerintahan. Yang kedua, kinerja pegawai dipengaruhi oleh kualitas SDM dan penggunaan yang efektif. Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh efektivitas SIDUPA terhadap kinerja. Di era teknologi saat ini, pemerintah tidak hanya membutuhkan sistem canggih seperti SIDUPA, tetapi juga pegawai yang mampu menggunakan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi bagaimana dua elemen tersebut mempengaruhi kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah salah satu indikator utama keberhasilan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Teknologi seperti SIDUPA dirancang untuk meningkatkan efisiensi, tetapi teknologi tidak akan optimal jika SDM yang mengoperasikannya tidak memiliki kompetensi yang memadai. Slide yang keempat yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara kualitas SDM, efektivitas SIDUPA, dan kinerja pegawai. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 42 pegawai yang bersentuhan langsung dengan SIDUPA. Selanjutnya yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Validitas memastikan bahwa kuesioner yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin kita teliti, yaitu kualitas SDM, efektivitas SIDUPA, dan kinerja. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator relevan dengan penelitian ini. Dalam pengujian validitas, semua indikator memiliki korelasi di atas 0,30 yang berarti valid. Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Cronbach alpha untuk variabel kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 0,984. Lalu untuk variabel efektivitas penggunaan sistem informasi pengaduan potensi pajak adalah sebesar 0,941 dan untuk variabel kinerja pegawai adalah 0,899. Dan ketika variabel tersebut dinyatakan reliable dikarenakan nilainya lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat reliabilitas data. Reliabilitas menilai konsistensi jawaban responden. Nilai Cronbach alpha yang tinggi menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang stabil, sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Model regresi yang digunakan telah diuji dengan 3 asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang dimana berdasarkan output SPSS diperoleh nilai asim sig 2 min Taillet 0,285 yang lebih besar dari 0,05. Hal itu berarti residual data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari kualitas sumber daya manusia sebesar 0,273 dan efektivitas penggunaan sistem informasi pengaduan potensi pajak sebesar 0,229. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,985 dan variance inflation faktor atau FIF sebesar 1,005, sehingga variabel bebas bernilai tolerance lebih dari 0,1 atau variance inflation factor atau FIF
kurang dari 10. Maka disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Dari persamaan regresi, kita dapat melihat bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan efektivitas si dupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi penting, kualitas manusia yang mengoperasikannya teknologi tersebut tetap menjadi faktor utama. Namun, efektivitas si dupa tetap memberikan kontribusi positif yang signifikan, yang berarti teknologi ini membantu pegawai bekerja lebih efisien. Hasil analisis regresi linear berganda persamaan Y sama dengan 36,397 plus 0,772 X1 plus 0,121 X2. A2 36,397 artinya apabila tidak ada perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia dan efektivitas penggunaan sistem informasi pengaduan potensi pajak konstan, maka skor kinerja sebesar 36,397. B1 sama dengan 0,772 artinya apabila efektivitas penggunaan sistem informasi pengaduan potensi pajak X2 dianggap konstan, maka meningkatkan skor kualitas sumber daya manusia X1 sebesar 1 satuan akan diikuti oleh meningkatnya skor kinerja Y sebesar 0,772. B2 sama dengan 0,121 artinya apabila kualitas sumber daya manusia dianggap konstan, maka meningkatnya skor efektivitas penggunaan sistem informasi pengaduan potensi pajak X2 sebesar 1 satuan akan diikuti oleh meningkatnya skor kinerja Y sebesar 0,121. Dari persamaan regresi, kita dapat melihat bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan efektivitas si dupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi penting, kualitas manusia yang mengoperasikan teknologi tersebut tetap menjadi faktor utama. Namun, efektivitas si dupa tetap memberikan kontribusi positif yang signifikan, yang memberikan teknologi ini membantu pegawai bekerja lebih efisien. Selanjutnya yaitu uji F dan uji T. Uji F menunjukkan F hidung sebesar 47,068 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi kinerja pegawai secara signifikan. Artinya, kualitas SDM dan efektivitas si dupa harus berjalan beriringan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan. Selanjutnya yaitu uji F. Pada uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansinya. Jika nilai signifikansi uji F sekarang uji apa? Uji T. Pada uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansinya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05 menunjukkan bahwa HU ditolak dan HA diterima, sehingga perlu menguji signifikansi masing-masing koefisiensi regresi, yaitu untuk uji T, pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,772 dan nilai T hitung sama dengan 9,198 sig 0,000. Pada taraf signifikansi 5%, berarti HU ditolak dan HA diterima. Ini berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja. Yang kedua, pengaruh efektivitas penggunaan informasi pengaduan potensi pajak terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 0,121 dan nilai T hitung sama dengan 2,452 sig 0,019. Pada taraf signifikansi 5%, berarti HO ditolak dan HA diterima. Ini berarti bahwa adanya pengaruh koefisien determinasi
Dengan R2 sebesar 70,7%, kita bisa menyimpulkan bahwa model regresi ini cukup kuat untuk menjelaskan variasi kinerja pegawai. Sisanya 29,3% adalah kontribusi dari faktor lain seperti motivasi, budaya kerja, atau kepemimpinan yang bisa dieksplorasi lebih lanjut pada penelitian berikutnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kesimpulan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai di Kabupaten Bandung. Yang kedua, efektivitas penggunaan Sidupa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kedua variabel ini menjelaskan 70,7% variasi kinerja pegawai, sedangkan sisanya sebesar 29,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Kualitas SDM dan efektivitas Sidupa adalah dua komponen yang saling melengkapi. Teknologi canggih seperti Sidupa membutuhkan operator yang kompeten, sementara SDM yang berkualitas membutuhkan alat yang mendukung untuk mencapai produktivitas maksimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan SDM dan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.